Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi keempat, yaitu tentang ketentuan ibadah puasa Ramadan. Subtema yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pengertian ibadah Ramadan dan dasar hukum perintah berpuasa. Oke, kita simak terus videonya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita awali dulu pelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran yang akan kita lalui hari ini bisa mendapatkan kemudahan dan kelancaran dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari materi ini, maka diharapkan kalian memiliki 5 hal berikut ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian ibadah puasa dengan benar. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menjelaskan dasar hukum perintah berpuasa. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu menjelaskan apa saja yang termasuk syarat wajib berpuasa. Dan yang keempat, diharapkan kalian mampu menjelaskan syarat sah berpuasa. Kemudian yang kelima, diharapkan kalian mampu menjelaskan tentang rukun puasa itu apa saja. Nah, ini adalah 5 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah kalian mempelajari tentang ketentuan ibadah puasa. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ibadah puasa. Nah, kalian sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan ibadah puasa? Nah, jika berbicara dengan puasa, pasti kalian sudah sering melakukannya, ya kan? Nah, berbicara dengan puasa pasti ada hubungannya dengan menahan makan dan minum. Nah, maka yuk kita bahas apa saja yang termasuk apa sih pengertian ibadah puasa itu. Yuk kita bahas ya. Ibadah puasa secara bahasa, puasa itu berasal dari bahasa Arab, dari kata asyam atau as-saum. Nah, artinya secara bahasa, puasa itu artinya menahan diri. Nah, kemudian secara istilah, puasa itu adalah kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan syarat dan ketentuan tertentu sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Nah, ini pengertian puasa. Nah, jadi puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan, minum, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga harus menahan dari segala hal yang membatalkan ibadah puasa sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, ini adalah tentang pengertian ibadah puasa. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian puasa ya. Sekarang kita akan membahas dasar hukum perintah ibadah puasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dasar hukum itu? Nah, dasar hukum itu adalah kenapa sih manusia itu diperintahkan berpuasa? Sebabnya itu apa? Hukum-hukum yang menjelaskan memerintahkan manusia supaya berpuasa itu apa? Yuk kita bahas ya. Dasar hukum perintah Allah kenapa manusia harus berpuasa itu
diambil dari apa? Yuk kita bahas ya. Nah, dasar hukum perintah berpuasa itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itu dasar hukum perintah Allah. Kenapa manusia itu harus berpuasa? Itu karena sudah dijelaskan di dalam firman Allah yang ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Tadi bunyinya yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kenapa manusia itu harus berpuasa? Nah, tujuannya adalah la'alakum tattaqun, supaya manusia itu bertakwa. Nah, apa yang dinamakan dengan takwa? Takwa itu adalah selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, jadi orang yang bertakwa itu adalah tingkatannya di atas orang yang beriman. Nah, maka ketika anak-anak berpuasa itu harus meluruskan niat. Itu niatnya supaya memperoleh derajat menjadi orang yang bertakwa. Nah, kemudian ibadah puasa itu hukumnya adalah wajib ain. Nah, kenapa disebut dengan wajib ain atau fardu ain? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah wajib yang harus dikerjakan setiap muslim dan tidak boleh diwakilkan. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan ibadah wajib ain. Jadi puasa itu tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Berbeda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah atau wajib kifayah itu adalah sebuah ibadah kewajiban bagi umat Islam, itu hukumnya wajib, tapi boleh diwakilkan oleh sebagian orang, misalnya tentang merawat jenazah. Nah, misalnya ada di suatu lingkungan ada orang muslim yang meninggal, maka ketika sudah ada sebagian orang yang merawat, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan, maka jika ada muslim lain itu tidak ikut merawat, maka tidak berdosa. Nah, ini yang dinamakan dengan wajib kifayah. Nah, tetapi untuk berpuasa itu adalah hukumnya wajib ain. Itu wajib dikerjakan setiap orang muslim itu dan tidak boleh diwakilkan. Nah, ini tentang dasar hukum perintah berpuasa, yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 100. Sekarang kita akan membahas tentang syarat wajib puasa. Nah, yang dinamakan dengan syarat wajib yaitu berarti hal-hal yang mewajibkan. Kenapa sih orang itu wajib berpuasa? Nah, berarti ada beberapa hal berikut ini, ada 4 hal kenapa orang itu wajib dan harus berpuasa. Yuk kita bahas ya, kenapa orang itu wajib berpuasa. Nah, yang pertama, syarat wajib berpuasa yang pertama beragama Islam. Nah, berarti setiap orang Islam itu wajib berpuasa. Nah, berarti kita sebagai orang Islam, maka kita wajib untuk berpuasa. Nah, itu adalah syarat wajib yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat wajib yang kedua adalah sudah balik atau dewasa. Nah, berarti jika dia beragama Islam dan sudah dewasa, maka
orang itu wajib melakukan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Nah, berakal sehat ini berarti tidak gila atau jiwanya tidak terganggu. Nah, berarti orang tua yang sudah pikun atau orang yang jiwanya terganggu, maka dia tidak wajib melakukan ibadah puasa. Karena orang yang jiwanya terganggu itu sudah tidak bisa membedakan antara baik dan buruk terhadap suatu ibadah, maka dia tidak wajib. Nah, berarti kalau orang yang berakal sehat seperti kita masih berakal sehat, berarti wajib melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian syarat yang keempat yaitu mampu atau kuat berpuasa. Nah, yang dinamakan mampu atau kuat berpuasa di sini itu adalah ya berarti dia sehat, fisiknya itu sehat, tidak terganggu kesehatannya ketika melaksanakan ibadah puasa. Nah, tetapi jika ada orang yang tua sudah jompo atau orang yang sakit dan ketika melakukan ibadah puasa itu dikhawatirkan kesehatannya, maka dia tidak wajib berpuasa. Misalnya orang tua yang jompo itu tidak diwajibkan berpuasa, tetapi wajib membayar fidyah, yaitu dengan cara mengeluarkan bahan makanan pokok setiap harinya itu sebesar 0,7 kilo atau 0,7 atau 7 on. Nah, kemudian diberikan kepada orang yang tidak mampu. Kemudian jika orang sakit masih ada harapan sembuh, maka dia wajib untuk mengqadha. Nah, qadha itu adalah mengganti sejumlah ibadah puasa yang dia tinggalkan. Misalnya di dalam satu Ramadan itu dia sakit 10 hari. Nah, maka di luar bulan Ramadan ketika sudah sehat, maka dia wajib mengganti puasa selama 10 hari. Nah, ini tentang syarat wajib berpuasa ada 4, yaitu beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan mampu atau kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah puasa. Nah, berarti apa saja yang membuat puasa kita sah? Itu yuk kita bahas bersama ya, apa saja syarat sahnya puasa. Yang pertama itu beragama Islam. Nah, berarti orang yang beragama Islam jika dia berpuasa maka sudah dipastikan puasanya itu sah. Nah, kemudian jika bukan orang Islam berpuasa berarti itu puasanya tidak sah. Kemudian syarat yang kedua adalah mumayyiz. Yang dimaksud dengan mumayyiz itu adalah bisa membedakan baik dan buruk. Nah, berarti orang yang sudah tidak bisa membedakan baik dan buruk atau tadi sudah saya jelaskan tentang berakal sehat. Nah, berarti jika ada orang gila sudah tidak bisa membedakan baik dan buruk, maka ketika berpuasa itu puasanya tidak sah karena dia sudah tidak mumayyiz, yaitu sudah tidak bisa membedakan baik dan buruk. Biasanya orang yang gila itu akalnya sudah hilang sehingga tidak bisa membedakan baik dan buruk, dan ketika berpuasa itu tidak sah. Nah, maka syarat yang membuat puasa itu sah maka harus mumayyiz atau bisa membedakan baik dan buruk. Kemudian yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Nah, ini bagi perempuan. Nah, jadi bagi perempuan itu yang sudah dewasa pasti akan mengalami yang namanya haid. Nah, biasanya haid ini adalah proses keluarnya darah dari kemaluan wanita karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa perempuan itu harus mengeluarkan darah haid. Nah, maka jika ada wanita yang sedang haid atau nifas, nah nifas ini adalah darah yang keluar dari rahim perempuan ketika habis melahirkan. Nah, berarti ketika ada perempuan yang sedang haid dan nifas, maka itu tidak
wajib berpuasa. Ketika berpuasa itu malah puasanya tidak sah. Nah, maka supaya puasanya sah itu harus suci dulu dari haid dan nifas. Yang keempat itu adalah pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Nah, maksudnya kita itu melaksanakan ibadah puasa akan sah puasanya jika hanya dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, yaitu ketentuannya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jika ada orang yang berpuasa sampai 2 hari penuh, tidak makan dan tidak minum, berarti itu puasanya malah tidak sah, karena berpuasa tidak pada waktu yang diperbolehkan di luar ketentuan ibadah puasa. Nah, kemudian puasa pada hari-hari yang diharamkan, misalnya ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha beserta hari tasyrik, yaitu tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah itu hari tasyrik, itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka ketika ada orang yang berpuasa pada hari tasyrik dan 2 hari raya, itu puasanya tidak sah. Nah, ini tentang syarat sah beribadah puasa. Sekarang kita akan membahas tentang rukun puasa. Nah, apa saja yang termasuk rukun puasa? Yuk kita bahas bersama ya. Nah, rukun itu adalah segala sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dalam melaksanakan suatu ibadah atau urutan atau rangkaian tertentu dalam melaksanakan ibadah. Nah, berarti jika salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka puasanya akan tidak sah. Yuk kita bahas ya, apa saja yang termasuk rukun puasa. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang rukun puasa. Nah, rukun puasa itu hanya ada 2. Yang pertama itu niat di malam hari, dan yang kedua harus menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, niat puasa ini harus dilaksanakan di malam hari, khususnya ibadah Ramadan. Nah, maka sebelum besok pagi berpuasa, maka malam harinya harus mengucapkan niat terlebih dahulu. Nah, maka ketika ada orang yang mengucapkan niat ketika baru mau setelah sholat subuh, maka itu puasanya sudah tidak sah, sudah melanggar dari rukun puasa. Nah, maka harus mengucapkan niat di malam hari dengan bunyi niatnya seperti berikut ini. Yuk kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Nawaitu saumal ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kita berpuasa itu dengan niat untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, yang dinamakan rukun itu adalah tentang hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan ketika berpuasa ya. Nah, jadi ini tentang rukun ibadah puasa. Nah, itulah tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang pengertian ibadah puasa. Kemudian dasar hukum perintah kenapa manusia itu diwajibkan berpuasa, yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian ada syarat wajib berpuasa, kemudian ada syarat sah berpuasa, dan ada rukun puasa. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, semoga kalian bisa memiliki hati yang mantap untuk meluruskan niat beribadah puasa, yaitu
dengan niat untuk mengharap ridho Allah supaya bisa menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan ajaran yang diajarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, kita akhiri dulu ya pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita akhiri dulu pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.